Iya iya, abang jujur sih ya. Terus itu bang, berapa hari? Modarnya berapa hari bang? Ya kalau menurut Alkitab bang, 3 hari. 3 hari modar gitu ya. Hmm. Bang, saya jadi ada pertanyaan lagi bang. Kalau Ya Tuhan, pasti. Tuhan jadi mayat, Tuhannya modar, siapa yang ngatur dunia bang? Kan modar tuh dia ya. Kan ada, Ah, kan ada Allah Bapa. oh, ada berapa sih Tuhannya kalau gitu? Nah, Allah Tritunggal. Iya, Tuhan yang satu modar, ada Tuhan lain lagi. Ada Allah Bapa, ada roh. Oh, Dan yang menghidupkan yang menghidupkan Yesus, jasad Yesus itu memang roh Allah itu. hmm. Jadi dia dibangkitkan lagi nih yang modar, Nah, dibangkitkan oleh yang roh. nah, Jadi yang mengatur dunia roh gitu. ya saat itu Allah Bapa dalam roh. Ruwet memang bang. Pusing saya serius. Pusing saya teman-teman, ruwet betul. Masya Allah. Ya. Saya tanya coba. Ah, Saya tanya coba. Di dalam Gimana? abang, di dalam pribadi abang sebagai manusia, abang akui nggak ada tiga pribadi yang menghidupi abang, tubuh, jiwa atau akal dan roh. nafsu? Hah? Nafsu iya juga. Ada 4 kalau manusia bang. Nafsu itu termasuk dari bagian jiwa bang, dari bagian akal itu pikiran kita ini. Dari akal. Tapi kan yang paling inti kan ada 3 hal, tubuh, jiwa, roh. Di dalam Tubuh, jiwa itu jiwa, termasuk dari roh. nafsu. Nah, Terus? karena kita berpikir, makanya kita mengingini, itu nafsu namanya. Itu akal kita itu. Termasuk suara ini juga bagian dari akal perbicaraan kita ini. Bang, Jiwa itu. bang itu komponen diri satu paket toh. Ya satu paket. Nah, Berarti Tuhan abang satu paket. Nah, Jadi Tuhan abang satu paket juga gitu. satu paket. Satu paket. Iya, Tuhan abang satu paket. Aduh. Saya buktikan. Masya Allah Bang Mendra, jujur Saya kali. Iya. buktikan. Saya buktikan di dalam Kejadian sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, di dalam Kejadian 1 sudah dibuktikan bahwa di situ Tuhan itu satu paket, Bang. Iya, Tuhan satu paket. Iya, 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 iya. Saya Baru sebutkan dengar saya malam ini Bang dari Bang Mendra kalau Tuhan itu satu paket loh. paket, Iya, aduh, Satu set. aduh. ya, Ah. Tritunggal. Jadi Oh, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. oh, Baru berfirman. Jadi Allah tadi situ sudah disebutkan, baru berfirmanlah Allah. Nah, yang dimaksud berfirman ini adalah firman yang menjadi manusia itu kan Yesus. Terus? Berdua. Dua. Oh, Baru setelah itu roh Allah melayang-layang di atas bumi. Waktu Melayang-layang. bumi masih berbentuk, masih kosong. Udah Lalu? 3. Itu udah satu 3. paket roh di sini udah dibicarakan tentang Tritunggal, Bang. Di dalam oh iya satu paket. Bang, berarti yang satu paket ini dia pernah mengadakan sidang atau kayak gimana, Bang? Kalau itu Tuhan satu paket ini. artinya, anggap aja kayak tubuh jiwa roh abang pernah nggak mengadakan sidang? Udah seperti itu aja jawabannya. Iya. Tuhan satu paket. Iya. Ini Nah, dapat saya lagi jelaskan saya judul, Bang ya. Tuhan satu paket nanti saya judulin, Bang, kalau gitu. Jangan. Jangan, Terus karena gini, kalau kita kan selalu diskusinya santai. Jadi ada juga orang-orang Kristen yang belum mengenal kasih, belum mengenal toleransi. Masih banyak juga ya. Jadi nggak semua Kristen itu baik. Banyak kepanasan, Bang. Kalau tidak saya naik ke Komal Abang, panas nanti nge-DM saya. Wih, lu jangan. itu kan kemarin ada yang GDM nggak? Ada nggak? Ada. Apalagi Bang Mendra, apalagi abang malam ini bilang Tuhan satu paket, banyak yang ngamuk nanti DM ente. Makanya jangan ganti. Makanya jangan ganti dulu kalau ada saya. Tapi gini loh Bang Yusuf.
Iya. Ini loh Bang Yusuf. Saya di sini tidak pernah dalam diskusi kita ini tidak pernah karena saya merasa Tuhan saya itu rendah, tidak. Makanya saya ketawa-ketawa, tidak. Tetapi saya itu kalau diskusi ya memang diskusi harus santai. Nggak mau saya jadi debat ujung-ujungnya permusuhan, nggak mau. Makanya banyak orang yang mengingini kalau saya naik ke Komal Abang, saya harus musuhi Abang supaya Abang saya serang terus, saya jatuhkan, saya hujat. Makanya mereka gitu. benci saya karena saya tidak begitu. Iya. Jadi mau saya jelaskan lagi Bang, masalah tadi di dalam tubuh manusia ada juga satu paket yang menghidupi kita ini Bang. Dan Ya, kalau satu paket ya. salah satu, Terus? kalau salah satu ditiadakan, misalkan tubuh jiwa roh, salah satu jiwa misalkan tidak ada dari dalam tubuh kita ini, walaupun Terus? ada roh dan tubuh, ya kita error Bang, bisa jalan-jalan Bang, tidak sadar satu hari satu malam, tidak merasa capek, gila namanya. Oh, gila Itu namanya. Nah, Penyakit dan jiwa, mungkin- terus? Nah, dan mungkin jiwa dan tubuh memang ada, tapi rohnya tidak ada. Ini yang dinamakan Mayat. kalau tubuh masih sehat, kalau itu masih sehat dan jiwa masih sehat. Lalu roh meninggalkan yang dua ini, kita itu nanti mati suri Bang namanya. Ya, mati suri, terus? Mati suri. Jadi makanya demikian juga sebaliknya, roh dan jiwa masih ada, jiwa masih ada, tubuh sudah tidak mampu lagi menampung yang dua ini untuk berdiam di dalam tubuh ini. Karena mungkin kita misalkan nih contoh amit-amit tabrakan, mati, meninggal sehingga tidak mampu lagi dengan tubuh yang sehat menampung yang dua tadi. Iya itu namanya sudah innalillahi Bang. Oh, innalillahi kayak gitu. Nah, tetapi tubuh dan jiwa tadi, roh dan jiwa tadi itu masih menyatu Bang, tidak bisa terpisah. Jadi nomor satu antara tubuh dan roh dan roh itu adalah jiwa Bang, pemersatunya. Terus kalau di surga Kristen nanti Bang, apakah pakai jasad juga, roh dan jiwa juga? Pakai ini Bang, tubuh kemuliaan namanya. Jadi itu dihidupi oleh roh Bang, secara roh. Tubuh Nggak ada jasad? Enggak, jadi kita nggak kayak jasad kayak sekarang ini Bang. Roh doang? Tubuh kemuliaan, jadi ada tubuh kemuliaan bentuknya roh gitu? Begini Bang, jadi nanti kan ada hari kebangkitan. Nah, jadi orang yang mati itu akan bangkit, tetapi bukan lagi seperti kayak kita ini, kayak misalkan kayak kita ini kan ada bau badan, keringat, bukan Bang. Jadi tubuh dalam kemuliaan Bang. Terus kayak gimana tuh? Kayak Casper gitu. Pokoknya tubuh dalam kemuliaan ini yang kalau saya ikuti seperti Alkitab dalam roh Bang. Jadi dia itu tidak ada yang namanya kayak keringatan, kayak bau, atau kayak apa namanya haus seperti secara lahiria. Tidak seperti itu lagi Bang, gitu Bang. Jadi enggak satu paket lagi. Jadi misalkan enggak Islam kata tidak lagi BAB begitu Bang, tidak seperti itu lagi. Berarti enggak ada jasad gitu, enggak ada BAB ya? Jadi kayak gini Bang, kayak gini jadinya Bang nanti Bang. Ini cuma roh dan jiwa loh, nggak ada jasad ini. Tadi kan saya bilang kami itu ada jasad, tapi jasad kemuliaan. Tubuh itu kan berbicara jasad, tapi dalam kemuliaan Bang. Nggak kayak gitu Bang. Apa ya? Nggak kayak gitu ya. Saya pikir kayak gitu loh. Saya pikir kayak gitu, kayak Casper gitu hidupnya. Ya. Tapi kenapa Bang Yesus naik pakai jasad Bang? Memang kan karena dia kan memang kan dia ada tubuhnya, makanya kan dia normal seperti manusia biasanya. Enggak, kenapa Yesus itu naik ke sorga pakai jasad? Katanya di sorga tadi enggak pakai jasad. Kan jasadnya Tuhan Yesus Bang beda Bang, nggak jasad kayak kita ini Bang. Kita ini kan hasil dari biologis, perkawinan, hawa nafsu, keinginan antara laki-laki dan perempuan, ibu dan ayah. Tetapi Yesus itu kan benar-benar datangnya dari surga. Cuma berdasarkan firman yang menjadi manusia. Terus Allah berfirman, jadilah Yesus di dalam kandungan seorang perempuan suci. Ya jadi bukan berdasarkan hasil biologis.
Begitu makanya sampai jasadnya Tuhan Yesus pun tidak satu pun yang tersisa di dalam kubur. Karena memang dia datang dari surga, Bang. Datang dari surga, bukan datang dari dunia ini seperti kita ini. Begitu Bang perbedaannya. Berat emang Bang, berat ya. Tadi kan yang jasad yang dibawanya tadi pernah jadi mayat gitu. Apalagi ini? Jasad yang naik ke surga itu pernah jadi mayat kan sebelumnya? Jasadnya Yesus. Jasad Yesus yang naik ke surga itu mantan mayat gitu. Mantan mayat Bang secara manusia. Iya. Top betul top Bang. Mantap Bang Mahendra, jujur Bang Mahendra ini. Iya. Serius ya. Karena kita kalau berbicara kitab suci, Bang. Berbicara kitab suci, udah ikutin aja. Kalau menurut saya sebagai Kristen, udah ikutin aja apa yang tercatat. Apa yang imani tertulis. saja gitu ya. Jangan. Jangan juga. Terus gimana? Jangan. Kayak gimana? Kan udah tertulis, ya udah imani saja yang tertulis, betul nggak? Enggak. Jadi dalam arti kita imani karena kita sudah memahami. Gitu. Kita sudah memahami maksud daripada kehadiran Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kita memahami tujuannya apa. Sebenarnya bukan tujuannya supaya umat manusia debat, bukan. Tujuan datangnya Yesus itu biar bisa saling mengampuni, saling menolong, saling memperhatikan, ya, hidup dalam sukacita kebenaran. Itu sebenarnya tujuannya Allah kepada manusia. Namun manusia ini ruwet. Iya. Dibikin kitab suci dibikin suatu bahan perdebatan, bukan bahan untuk dilakukan. Iya. Gitu loh. Itu yang bikin. Jadi manusia ini yang bikin kita sendiri yang bikin kita pusing. Makanya saya nggak mau ngambil pusing. Kalau naik ke Komala Abang, nggak mau saya. Bang Mahendra. Kalau menurut saya, kalau bagi saya, firman Tuhan itu. Kalau bagi saya, Bang, firman Tuhan itu untuk dilakukan, bukan untuk diperdebatkan. Untuk dilakukan. Sejauh manapun kita menghafal ayat kitabnya si A, ayat kitabnya si B. Cek saya teman-teman ya. Sampai macet nih di kamera saya Bang Mahendra, ngakaknya saya. Astagfirullah. Ya. Saya ulang, Bang. Jadi saya ulang supaya orang-orang yang di bawah tahu ya. Teman-teman yang di bawah tahu, firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dilakukan. Tetapi kalau didiskusikan boleh, didiskusikan dalam arti aku ingin tahu dan aku ingin memberitahu, itu arti diskusi. Tetapi tidak ingin memaksakan kehendak. Iya. Betul Bang, betul. Iya. Nah, kalau sudah sampai debat, aku memaksakan kehendak dan Abang PI juga harus memaksakan kehendak kepada saya sehingga terjadi pertengkaran. Dalam pertengkaran Tuhan tidak senang, Tuhan tidak menghendaki pertengkaran. Begitu saudara-saudara. Keren Bang. Betul itu ya. Makanya diskusi harus jujur gitu Bang ya. Makanya Bang kalau diskusinya jujur ya jujur, saya nggak bisa lagi nanya macam-macam. Iya, kalau jujur mantan mayat kata Abang, ya udahlah kalau kayak gitu. Kan gitu. Daripada enggak ngaku saya cecar terus, betul nggak? Daripada kita muter-muter bikin Bang Bang Yusuf pusing. Kemarin saya dengar Abang Yusuf ini nyalahin orang Kristen karena mukanya gatal-gatal itu. Ya iya Bang, ini. Ini gara-gara orang Kristen ini Bang, gatal-gatal saya ini. Salah satunya gara-gara Bang Mahendra. Pemicu saya gatal-gatal ini Bang Mahendra ya kata dokter ya, saya cek itu gara-gara stres. Saya jawab sama dokter saya, Bu dokter, gimana saya mau sembuh? Tiap hari saya hadapi orang-orang stres, termasuk Bang Mahendra bikin saya stres pula. Nah, saya tanggapin ya. Saya tanggapin. Uh. Justru kami sebagai umat Kristen ini membuat Bang Yusuf PI
supaya tidak stres. Tapi abang sendiri tidak mau menenangkan pikiran, selalu memikirkan terlalu berlebihan sehingga jadi stres dan menyalahkan kami. Padahal abang sendiri yang mau bikin diri stres seperti itu. Waduh. Coba bang, kalau kalian itu ya, kalau ditanya gimana saya nggak stres, kamu nyembah siapa? Yesus. Manusia bukan. 100% manusia, 100% Tuhan. Nah ini kan bikin stres jawabannya. Kayak gimana? Yesus itu manusia atau bukan? Bingung saya, jadinya dibikin bingung oleh Kristen mikirnya, jadinya gitu loh bang. Gimana nggak stres saya mikir terus, akhirnya apa? Memicu penyakit saya nggak mau sembuh. Gara-gara Kristen ditanya Yesus ini Tuhan atau bukan? 100% Tuhan, 100% manusia. Aduh. Macet sudah. Jangan salahkan Kristen bang. Tetapi ini solusi. Kalau abang mau, kalau abang nggak mau juga nggak apa-apa. Apa tuh? Namanya diskusi. Abang nanti malam ini berdoa, rendahkan hatimu bang. Terima Tuhan Yesus, sembuh itu. Waduh. Sembuh. Terima Tuhan Yesus, sembuh. Bang, siapa yang menolak Yesus? Saya terima Yesus loh. Gak percaya, bang. Abang sebenarnya menolak tapi tidak jujur. Lah, abang menolak. Saya menerima Yesus, bang. Islam itu menerima Yesus. Yesus itu adalah nabi. Terus dia mengajarkan Lukas 4 nomor 8. Ya sembahlah Allah, saya sembah Allah. Terima saya ajarannya. Terus? Kalau abang hanya menerima Yesus itu hanya sebagai nabi manusia biasa, susah sembuhnya nanti, lama. Terus gimana? Gak ada juga Yesus mengajarkan Tuhan satu paket, bang. Kalau saya terima Yesus ya, terima Yesus dengan pemahaman Tuhan satu paket, itu Yesus kagak pernah menjelaskan Tuhan satu paket gitu, nggak pernah. Alkitab yang menjelaskan bang. Ya gimana? Kita ini mau ikut kitabnya atau mau ikut Yesusnya sih? Alkitab itu adalah pribadi Tuhan, bang. Jadi kita harus pelajari dulu Alkitab kalau kita mau mempelajari Tuhan itu. Lalu? Walaupun Alkitab itu tidak sepenuhnya bisa kita mengenal Allah sepenuhnya dengan Alkitab, tetapi kita memang kalau mau percaya kepada Tuhan itu, ya kita harus percaya kepada Alkitab. Kita harus mempelajari Alkitab. Nah, karena firman itu adalah pribadi Allah, bang. Bang, kalau seperti itu, bang, berarti Yesus itu masuk dalam paketan Tuhan gitu. Macet, saudara-saudara. Bang. Macet, bang. Masa? Siapa yang macet? Saya nggak macet loh. Abang yang macet. Siapa yang macet, teman-teman? Abang yang macet, abang. Siapa yang macet? Kalau saya kan lancar. Aman bang, tempat saya. Udah. Abang gerak-gerak loh. Nah, karena saya masih hidup, saya gerak bang, makanya. Jadi, ya iya. Begitu abangku. Gini bang, berarti yang saya tanyakan, Yesus itu bagian dari Tuhan satu paket tadi. Namanya juga Allah Tritunggal itu bang ya, tanpa saya harus mengatakan ya abang udah paham lah. Wah iya. Berarti Yesus masuk paketan ya. Masuk paketan Yesus ya. Betul-betul paket hemat ini teman-teman. Kalau disebut paketan bang, jadi kayak bahasanya kayak ke bahasa ini kayak barang bang. Jadi kita iya kan kita mengistilahkan aja gitu ya kan, paham saya. Jadi kalau kami bahasa yang lebih tepat itu Tritunggal. Tiga pribadi tapi satu esensi, satu hakikat. Seperti itu bang. Memangnya Yesus pernah menyerukan kayak gini bang,
Hai Bani Israel, Tuhan kita 3 dalam 1, gitu. Ayo. Jadi tanpa Tuhan itu menyampaikan demikian, dia sudah menjelaskan juga bang, tanpa harus seperti itu kalimatnya, literasinya, tetapi dia sudah dengan belajar firman Tuhan, dia sudah menjelaskan ketritunggalannya bang. Mulai dari kejadian sampai kehadiran Tuhan Yesus. Waduh. Gitu, bang. Sama seperti saya tadi, saya sebagai Mendra, di dalam diri saya sebagai manusia ada 3 pribadi, tetapi apakah ada 3 Mendra? Kira-kira bagaimana jawab? Apakah ada 3 Yusuf PI? Enggak. Ada 3? Ya iya. Tetapi di dalam diri abang ada roh, ada tubuh, ada jiwa, ada perkataan jiwa termasuk. Iya. Kalau Ya, kita kan ini. satu istilahnya tadi satu paket toh kan kayak gitu. Nah, apakah Tuhan orang Kristen ada 3? Ya sama seperti tadi. Apakah di dalam diri, apakah saya sebagai Mendra ada 3? Jawabannya ya 1. Tetapi kira-kira kalau perkataan saya menghujat agama Muslim, kira-kira yang ditangkap suara saya, akal saya, atau diri saya? Lah, Kan nggak bisa dipisahkan suara saya. Bang Mendra, yang ditangkap itu diri Anda bukan suara. Ya makanya. Makanya suara saya itu kan bagian dari jiwa, akal. Nah, makanya saya ditangkap. Tetapi apakah terpisah suara dengan tubuh saya terpisah? Tetapi kenapa saya yang ditangkap? Harusnya suara dong yang ditangkap. Kalau kita berbicara di dalam saya ada 3. Ah, seperti itu kan? Bang, suara saya mantul katanya. Mantul gara-gara Bang Mendra. Bang Mendra pakai apa sih? Enggak ada bang, enggak pakai apa-apa bang. Masa? Enggak. Tar. Coba deh, coba ada Bluetooth yang nyala, coba saya matiin coba. Tes. Nah, kan mantul. Udah, aman. Aman ya? Oh, udah normal katanya. Oke. Oh ya, iya. kalau kita satu paket begitu pula Tuhan satu paket kayak gitu juga. Ya itu bang, seperti itulah kiasannya bang. Iya. Ya kan saya bilang tadi. Banyak belajar saya sama Bang Mendra. Tuhan satu paket malam ini. Saya mati, roh saya meninggalkan saya. Harusnya kan kalau kita berpikir secara akal manusia berarti saya ada 2. Nah, gitu kan pemikiran kita. Iya. Tetapi kan faktanya kan Mendra itu ada 1, Yusuf PI ada 1. Tetapi kan kita bisa mengikuti faktanya, apabila saya mati, roh saya akan meninggalkan saya. Ada pribadi yang terpisah dari tubuh saya. Tetapi kalau kita mau berbicara kesempurnaan sebagai manusia Mendra yang sempurna, hidup dalam kesehatan yang sempurna, itu ada di dalam saya 3 yang tadi, tubuh, akal saya atau lewat suara saya, dan juga roh saya. Tetapi ada saatnya ini bisa terpisah bang. Ada saatnya ini bisa terpisah. Yang 3 ini bisa sekarang gini bang, saya mau tanya kalau lanjut. seperti itu, kalaunya diibaratkan paket tadi kan diikat jadi satu toh, menyatu dia, oke? Nah, gimana kalau Tuhan satu paket ini cara menyatunya? Nah, itu yang bikin saya bingung. Gimana Tuhan yang satu paket ini cara menyatunya gitu? Loh, mantul bang suaranya, kenapa ya? Aduh. Bang Mendra turun dulu dah sebentar, naik lagi gitu ya. Ya siap. Oke. Turun dulu Bang Mendra, naik lagi.